Good save. Oh, it's in. Balbo. This is Balbo. Roma are in front. Balbo scored. Roma's winner. Bicara soal striker ganas Argentina di era 90-an, nama Gabriel Batistuta pasti langsung muncul di kepala kita. Batigol adalah fenomena. Tapi tahukah kalian, ada satu nama lagi yang sebenarnya tak kalah mematikan, namun namanya seolah terkikis oleh waktu dan perlahan menghilang dari ingatan kolektif pecinta sepak bola modern. Dia adalah bagian dari timnas Argentina di Piala Dunia 1990. Kala itu rambutnya masih gondrong dan seorang striker yang memakai nomor punggung 3. Dia adalah Abel Balbo, sang predator kotak penalti yang mencetak ratusan gol di liga tersulit di dunia, tapi selalu berakhir sebagai pemeran pendukung di balik kemegahan seorang Batistuta. Abel Balbo adalah pesepak bola yang lahir pada tanggal 1 Juni 1966 di kota Empalme, Argentina. Kecintaannya kepada sepak bola telah tumbuh sejak ia masih sangat kecil, di mana Balbo mengasah kemampuan sepak bolanya di jalanan kota Empalme, bermain bola tanpa alas kaki dan bola seadanya yang merupakan aktivitas sehari-harinya. Bakat Balbo tumbuh berkembang sambil menyaksikan tokoh-tokoh besar seperti Mario Kempes dan Daniel Passarella ketika mengangkat trofi Piala Dunia, yang membuatnya bertekad untuk mengikuti jejak sang legenda. Ia pun latihan terus-menerus, lalu ketika usianya mencapai 15 tahun, bakat Balbo terendus oleh Newell's Old Boys yang kemudian merekrutnya pada tahun 1980. Bermain di lapangan rumput yang sesungguhnya membuat Balbo mudah menunjukkan keseriusan dalam berlatih, dan dia pun mencurahkan 100% tenaga dan kemampuannya. Lalu ketika ia ditunjuk untuk mengikuti sebuah pertandingan, Balbo pun berhasil mengeluarkan kemampuannya sebagai seorang penyerang berbakat. Saking berbakatnya membuat Balbo disebut sebagai mesin gol kedua Newell's Old Boys Junior, karena di atasnya ada seorang anak muda yang bernama Gabriel Omar Batistuta, atau yang di kemudian hari kita kenal dengan nama Batigol. Kedua pemain ini pun akhirnya menjalin persahabatan. Mereka bahkan sering berlatih bersama, dan ketika di luar jam berlatih pun kedua pemain ini sering melakukan aktivitas bersama. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1987 Balbo kemudian dipromosikan ke tim utama 1 tahun lebih dulu dari sahabatnya Batistuta. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Balbo, dan dia pun langsung tampil solid dengan mencetak 9 gol dari 23 kali bertanding. Selama musim debutnya yang mengesankan tersebut, ia membantu klub meraih gelar juara Liga Argentina. Bakat besar Balbo ini kemudian terendus oleh salah satu tim besar di Liga Argentina, yakni River Plate. Pada musim 1988-1989, Balbo akhirnya resmi berseragam River Plate. Di klub ini dia pun membuktikan bahwa dirinya adalah seorang penyerang haus gol. Bersama tim dari kota Nunes ini, Balbo sukses melesatkan 12 gol dari 38 pertandingan yang membuatnya dijuluki bocah ajaib oleh fans River Plate. Penampilan ciamik selama bercustom River ini membuat Balbo dipanggil untuk masuk ke tim nasional Argentina pada awal tahun 1989. Bakat hebatnya ini kemudian sampai ke Eropa, di mana Udinese, klub Serie A Italia yang paling meminatinya. Bahkan manajemen Udinese menawarkan uang yang cukup besar kepada River Plate agar mau melepas bintang mudanya tersebut. Balbo pun kemudian resmi meninggalkan Argentina untuk memulai karir panjang dan suksesnya di Italia bersama Udinese pada tahun 1989. Tak butuh waktu lama bagi Balbo untuk mengesankan pendukung Udinese. Pada musim pertamanya di liga paling kompetitif kala itu, Balbo langsung tancap gas dengan mencetak 11 gol dari 28 kali bertanding. Sayang ketajamannya ini tak bisa diimbangi oleh barisan pertahanan Udinese, sehingga mereka lebih banyak meraih kekalahan. Puncaknya adalah di akhir musim 1989-90, Udinese pun harus terdegradasi ke Serie B. Akan tetapi, Balbo sudah terlanjur sayang kepada klub berjuluk Zebret itu. Meskipun ada tawaran untuknya dari tim Serie A lainnya, namun dia tetap memilih untuk setia. Meski klubnya terlempar ke Serie B, namun ia tetap menjadi bagian dari timnas Argentina di Piala Dunia 1990. Di laga pertama kala melawan Kamerun, Balbo dimainkan penuh oleh Carlos Bilardo. Namun, kepercayaan sang pelatih tak dimanfaatkan dengan baik olehnya. Balbo bermain buruk, Argentina pun kalah 0-1. Di laga itu pula, Bilardo memasukkan Claudio Caniggia yang kemudian lebih dikenal sebagai striker andalan Argentina di Piala Dunia tersebut.
Setelahnya, Balbo tak pernah main di laga sisa Argentina. Tercatat ia hanya bermain satu kali di Piala Dunia 1990 tersebut. Meski nama Balbo tak gemerlap di Piala Dunia 1990, ia kemudian mengamuk di Serie B dengan mencetak 25 gol dari 40 kali penampilannya di musim 1990-91. Balbo tampil luar biasa. Di setiap ada kesempatan sekecil apapun, ia mampu membuatnya menjadi gol. Alhasil kerja kerasnya pun kemudian berbuah hasil manis karena Udinese berhasil dibawanya kembali promosi ke Serie A Italia di musim 1991-92. Sayang kehebatannya di Serie B tak membuatnya terpilih ke dalam skuad Argentina di Copa America 1991 karena pelatih Selecao saat itu, Alvio Basile, lebih memilih Gabriel Batistuta dan Diego Latorre. Pilihan tersebut membuahkan hasil manis karena Argentina sukses menjuarai turnamen tersebut. Berhasil promosi, Balbo pun bertekad agar Udinese tak lagi terdegradasi dari Serie A. Dan jadilah pada musim 1992-93 dia tampil sangat tajam setelah menjadi pencetak gol terbanyak bagi Udinese di Serie A dengan mencetak 21 gol. Ia hanya kalah dari Giuseppe Signori yang jadi pencetak gol terbanyak Liga Italia dengan 26 gol. Moncer bersama Udinese membuat Balbo diincar oleh klub-klub besar Serie A Italia. Dan pada musim panas 1993, ia memilih untuk berlabuh ke AS Roma. Musim pertama mungkin tak terlalu bagus karena Balbo hanya membuat 12 gol. Namun jumlah itu adalah yang terbaik di antara pemain Roma yang lain. Karena itu pula ia kembali dipanggil untuk bermain di Piala Dunia 1994 bersama Argentina. Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat ini, Balbo tampil dalam 4 pertandingan untuk Argentina, di mana ia menempati posisi sebagai penyerang utama bersama Gabriel Batistuta dalam skuad yang dilatih oleh Alvio Basile. Sayangnya, ia hanya mampu mencetak 1 gol dalam turnamen tersebut. Sebuah gol hiburan saat Argentina kalah 2-3 dari Rumania di babak 16 besar. Memasuki musim 1994-95 mungkin menjadi puncak ketajaman Balbo di Roma, di mana dia membuat 22 gol. Bagi fans Roma era 1990-an, sebelum kehadiran Francesco Totti, Balbo lah yang menjadi ikon klub serigala ibu kota tersebut. Balbo bukanlah tipe striker yang suka pamer skill. Dia adalah efisiensi murni seorang striker. Sekali mendapat bola di kotak penalti, itu berarti petaka bagi lawan. Dengan kemampuannya itu, Balbo pun menjadi salah satu penyerang yang ditakuti di Liga Italia, liga yang terkenal dengan pertahanan kuatnya pada masa itu. Namun sayangnya, ia lagi-lagi gagal menjadi kapokannonier Serie A, di mana Balbo kalah dari Batistuta yang keluar menjadi top skor Liga Italia musim itu. Meski sempat tenggelam di musim 1995-96, Balbo kemudian bangkit dengan mencetak 17 gol di musim 1996-97. Semusim setelahnya dia membuat 14 gol. Sekalipun tak pernah menjadi pencetak gol terbanyak Liga Italia, Balbo sangat disanjung oleh para pendukung AS Roma. Bersama Daniel Fonseca, Balbo adalah andalan di lini depan Roma. Pada musim 1997-98, Balbo mengemban tugas sebagai kapten Roma untuk menggantikan Amedeo Carboni. Musim itu menjadi salah satu catatan impresif bagi sang penyerang asal Argentina tersebut, di mana ia menjadi tumpuan utama lini serang I Giallorossi di bawah arahan pelatih Zdeněk Zeman. Namun sayang musim tersebut menjadi musim terakhirnya pada periode pertamanya di klub ibu kota Italia, di mana ia memilih pindah ke Parma pada musim 1998-99. Sayangnya, di klub berjuluk I Gialloblu ini, Balbo kesulitan mendapatkan menit bermain reguler karena kalah bersaing dengan bintang-bintang lini depan lain seperti Hernan Crespo, Enrico Chiesa, dan Faustino Asprilla. Meski demikian, ia tetap berkontribusi saat Parma memenangkan Piala UEFA dan Coppa Italia musim 1998-99 tersebut. Meskipun periodenya bersama Parma singkat yakni hanya semusim, namun periode tersebut sangat bersejarah karena ia menjadi bagian penting dari skuad legendaris Parma. Mencetak 12 gol dari total 44 penampilan di semua kompetisi dan berhasil membantu Parma meraih 2 gelar bergengsi. Balbo kemudian bergabung dengan Fiorentina di musim 1999-2000. Ia didatangkan dari Parma untuk menjadi pelapis atau tandem bagi Batistuta. Namun sayangnya Trapattoni lebih sering mengandalkan duet Batistuta dan Enrico Chiesa di lini depan La Viola.
Selama musim tunggalnya di Florence, Balbo hanya tampil dalam 19 pertandingan liga dan mencetak 3 gol. Ia kesulitan mendapatkan ritme bermain yang konsisten. Minimnya menit bermain dan perubahan manajemen klub membuat Balbo akhirnya pindah kembali ke AS Roma pada musim berikutnya. Saat itu usia Balbo tak lagi muda, yakni 35 tahun, dan dia pun hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Wajar saja, musim itu AS Roma memiliki banyak striker hebat, dimulai dari Totti hingga Batistuta. Namun, justru di usia senja itulah ia akhirnya merasakan juara Liga Italia bersama AS Roma. Meskipun kala itu statistiknya sangat rendah, karena hanya bermain 2 kali di musim itu. Namun Balbo tak kecewa dengan statistiknya. Rasa cintanya pada Roma melebihi statistiknya yang buruk itu. Saya selalu ingin mendapatkan yang terbaik bagi Roma. Dan untuk Roma, saya selalu memimpikan itu sekalipun saya tak banyak bermain, katanya. Saking mendarah dagingnya Balbo dengan AS Roma, saat perayaan juara di ruang ganti, nama Balbo dinyanyikan oleh rekan-rekannya. Bahkan, sekalipun dia sudah jarang main untuk AS Roma, para fans Roma tetaplah menyanyikan nama Balbo saat perayaan juara. Sebab fans Roma tahu seperti apa hebatnya dedikasi Balbo untuk AS Roma. Lalu pada musim 2002-2003, ia akhirnya hengkang dan menerima tawaran dari Boca Juniors. Hal ini dikarenakan dirinya ingin pulang kampung ke Argentina. Sayangnya, di klub ini ia hanya bermain sebanyak 4 kali dalam satu musim. Setelah itu dia memutuskan untuk gantung sepatu. Sepanjang karirnya, Balbo mencetak total 138 gol di Serie A. Musim terbaiknya terjadi pada 1992-93 bersama Udinese dan 1994-95 bersama Roma. Di 2 musim tersebut, Balbo mencetak masing-masing 22 gol. Sebelum Batistuta meledak di Serie A, Balbo sudah membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu striker tertajam. Ia mencetak puluhan gol dan sangat dihormati di Italia. Sayangnya, sinar kebintangan Gabriel Batistuta yang luar biasa tajam memang seringkali membuat peran Abel Balbo tertutupi, terutama di turnamen besar seperti Piala Dunia. Dia lahir di era yang sama dengan Gabriel Batistuta. Di timnas Argentina, formasi biasanya hanya menyisakan satu tempat untuk penyerang tengah utama, dan posisi itu milik Batigol. Balbo seringkali harus mengalah, bermain lebih melebar, atau bahkan duduk di bangku cadangan demi memberi ruang bagi Batistuta. Meski di level klub dia adalah seorang raja, namun ia tetap hanya menjadi bayang-bayang Batigol. Meski selalu berada di bawah bayang-bayang, rekam jejak Balbo tetap mentereng. Dia adalah pemain asing pertama yang mencetak 100 gol untuk AS Roma sebelum era Francesco Totti. Dia juga menjadi bagian dari skuad Roma yang meraih Scudetto tahun 2001. Abel Balbo membuktikan bahwa kehebatan tidak selalu diukur dari seberapa keras namamu diteriakan, tapi dari konsistensi dan loyalitas pada permainan.